Kas kecil. Berikut merupakan pengertian dari kas kecil, yaitu sebagai berikut. Ketika akan melakukan transaksi bisnis, pebisnis tidak selalu mengeluarkan biaya besar. Bahkan sekalipun nominal uang yang dibayarkan tidak seberapa, tetapi jumlah produk yang dibeli kadang sangat banyak. Sekalipun demikian, transaksi ini harus dicatat dengan benar. Bahkan pembukuan yang dipersiapkan juga harus detail, supaya akuntan bisa melakukan analisis tanpa kesalahan. Pembukuan yang berisi catatan transaksi kecil, inilah yang disebut kas kecil. Biasanya nantinya data-data akan menjadi rujukan ketika akan melakukan pembayaran biaya operasi perusahaan. Esensi dan petty cash atau kas kecil sendiri adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Sesuai dengan namanya, tentunya dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya juga kecil. Salah satu contoh dana yang termasuk kas kecil adalah dana konsumsi rapat. Biasanya petty cash dikelola oleh petugas keuangan perusahaan yang masih fresh graduated atau pemula. Tujuan sederhana, supaya mereka bisa belajar membuat neraca yang baik dari sistem kalkulasi yang paling sederhana. Berikut tujuan dibuatnya kas kecil. Petty cash dimasukkan ke dalam manajemen keuangan perusahaan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Ini dia tujuan-tujuan yang dimaksudkan. 1. Menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan atau perbekalan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena biasanya biaya yang terkait perbekalan usaha relatif lebih kecil dibandingkan biaya yang lain. Karena nominal pembiayaan kecil, tentu pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi juga khusus. Pembukuan inilah yang disebut petty cash. 2. Mencegah terjadinya alokasi pembayaran dengan adanya pencatatan petty cash. Tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil atau sebaliknya, karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya jika ingin membayar biaya yang kecil, tentu datanya ada di kas kecil. Sedangkan jika ingin membayar biaya kebutuhan perusahaan yang besar, tentu datanya harus dilihat di pembukuan yang berbeda. 3. Meringankan pekerjaan karyawan. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk meringankan karyawan di dalam melayani pelanggan. Selain itu, kas kecil juga membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya kepada relasi bisnis maupun atasan. Dasar keputusan juga kuat, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di belakang hari. Artinya, kebijakan mendadak yang dikeluarkan memang didasarkan pada data yang sekalipun analisisnya dilakukan dengan cepat dan juga mendadak. Manfaat kas kecil selain ada tujuan tertentu, petty cash juga harus dibuat karena ada manfaat-manfaat darinya. Ini dia manfaat-manfaat yang dimaksud. 1.
mempermudah akuntan mencatat keuangan. Tugas seorang akuntan sangat berat. Salah satunya adalah harus membuat laporan keuangan untuk periode tertentu. Maka dari itu, seorang akuntan harus memiliki kemampuan menganalisis keuangan yang mumpuni serta memiliki ketelitian yang akurat. Dengan adanya pembukuan petty cash, tentu kerja akuntan ketika mencatat keuangan perusahaan menjadi lebih mudah, karena sistem analisisnya hanya dengan menyatukan data-data keuangan di setiap bidang di dalam perusahaan. 2. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, manfaat pembukuan kas kecil yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Faedah yang membuat pembukuan ini wajib ada di dalam manajemen finansial usaha. Rapat di kantor adalah hal lumrah, bahkan ada agenda khusus untuk kegiatan ini, termasuk rapat eksternal kantor yang diadakan dalam periode tertentu. Penyediaan konsumsi untuk agenda ini perlu dilakukan, tentunya membutuhkan dana untuk memberikan pelayanan konsumsi yang bagus. Misal, dengan adanya kas kecil, karyawan yang bertugas tidak perlu bingung dan takut suguhan tidak akan memuaskan, karena semua dana diambil dari perusahaan dan nanti akan dicatat di dalam pembukuan. 3. Untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan, tidak dimungkiri kalau di setiap divisi perusahaan terkadang membutuhkan dana yang harus dipersiapkan dengan cepat. Tentunya divisi ini tidak akan mengajukan dana yang kecil pada perusahaan teras yang dananya sendiri dialokasikan untuk transaksi-transaksi yang besar. Metode pencatatan kas kecil untuk mengelola setiap unsur manajemen finansial perusahaan diperlukan metode-metode khusus, tanpa terkecuali yang terkait dengan pencatatan petty cash. Pencatatan kas kecil juga membutuhkan metode-metode atau cara pencatatan tertentu. 1. Metode tetap. Metode pencatatan kas kecil yang pertama adalah metode tetap atau istilah akuntansinya disebut Impress Fund System. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo kas di dalam petty cash jumlahnya selalu tetap. 2. Metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu Impress Fund System atau metode tetap. Metode fluktuasi terjadi karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposit dana tidak sama. Bisa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan